jurusan tafsir, ada jurusan hadis. Kawan-kawan saya yang mengambil jurusan hadis, pinter di hadis, goblok di selainnya. Alimun fil hadis, jahilun fi ghairihi. Semacam itu, ulama-ulama enggak ada semacam itu. Ulama itu kealimannya roto. Roto di semua bidang, ya alim di dalam hadis, alim di dalam fikih, alim di dalam segala bidang. Cuma yang paling hebat kealimannya adalah di dalam bidang tauhid. Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Selain daripada selain daripada kehebatannya di dalam belajar, di antara kehebatannya beliau itu welas asih. Welas asih, sangat welas asih. Sampai dikatakan beliau mengajarkan kepada murid-muridnya itu, kalau kamu jalan jangan lihat bawah, jangan lihat depan atau atas terus, lihatlah bawah juga. Kenapa? Nanti awakmu ngidek semut. Kasihan, semut yang kamu injak itu tidak punya salah apa-apa. Melihat melihat kucing mati, melihat hewan mati, nangis. Mana? Nyawanya kucing ini mana? Nyawanya ayam ini mana? Dan di antara akhlak-akhlak beliau sangat warok sekali. Sangat warok sekali. Tidak mau mengambil uang pemerintah. Ini Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, tidak mau. Padahal pemerintah datang kepadanya. Banyak menteri datang kepadanya. Khalifah datang kepadanya. Beliau ini mengajar tafsir. Mengajar tafsir selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mau hatam. Sebelum hatam kan tinggal surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Beliau mau baca setiap 1 hari 1 surat. Jadi 3 hari lagi hatam. Wah, kabar sudah banyak. Imam Sanusi mau hataman tafsir. Dikabarkan ke menteri. Menteri, Imam Sanusi mau hataman tafsir. Kapan? 3 hari lagi. Ya wes. Berikan saya jadwal, kosongkan jadwal saya 3 hari lagi. Saya mau hadir hatamannya Imam Sanusi. Baik kan, seorang menteri mau hadir hatamannya Imam Sanusi. Baik sekali. Imam Sanusi dengar bahwasanya orang yang ngatur jadwalnya menteri, adminnya menteri, telepon Imam Sanusi. Imam Sanusi, siap-siap 3 hari lagi di majelismu akan datang menteri. Oh gitu, iya. Besok pengajian dibaca langsung 3 surat hatam hari itu juga. Kenapa? Biar menterinya tidak jadi datang. Loh kalau kita, sopo? Menteri teko. Masya Allah, oleh capres teko. Iya. Siap-siapnya 1 bulan sebelumnya. Ayo, rapat. Nyapo? Presiden teko. Nyapo? Bupati teko. Imam Sanusi malah kapan teko? 3 hari lagi. Ya wis, diam-diam besok dihatamkan. Jadi ketika menterinya datang, mana hatamannya? Sudah hatam 2 hari yang lalu. Kenapa kok dihatamkan cepat? Agar tidak datang menteri. Disuruh oleh presiden, oleh imam untuk datang ke rumahnya ngaji tafsir. Ayo toh Imam Sanusi, omahku barokah ono. Istanaku barokah ono. Bagaimana wahai presiden, bagaimana wahai imam? Datanglah ke istanaku ngaji tafsir. Loh, kurang bagus apa ini? Raja ini. Kurang bagus apa presiden ini? Apa katanya Imam Sanusi? Jangan, aku izin. Izin. Tidak mau datang ke istana. Tidak mau datang ke rumahnya presiden. Kalau kita malah njaluk jadwal. Telepon, kowe duwe telefone istana. Ayo toh, nggih majelis ning kono. Ayo toh, gawe apa jenenge?
gawe kajian ning kono. Lho itu akhlak-akhlak kita. Semakin yang ngundang semakin gede, kita semakin apa? Semangat. Imam Sanusi Masya Allah, warok sekali. Sampai kalau tahu ada orang pejabat datang ke rumahnya, ndak mau pulang. Ndak mau pulang dia. Sopo? Si ono wongi, masih ada, aku mau mulai. Akhirnya orangnya itu, yang pejabatnya itu datang, cari Imam Sanusi, ndak dapat, ninggalkan amplop. Ninggalkan kayak apa? Bungkusan. Apa iki bungkusan di sini? Duit. Dimarahi keluarganya, ojo sampai duit iki mlebu omahku. Bagi-bagikan ke masyarakat. Bagi-bagikan ke orang-orang. Inilah kewaraan Imam Sanusi. Karena itu sampai sekarang kitabnya masih dikaji. Dan beliau meninggal pada tahun 895 Hijriah. Inilah sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan daripada biografi daripada Imam Sanusi. Akan tetapi yang ingin lebih detail tentang Imam Sanusi boleh membaca kitabnya murid beliau yang bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab. Kitabnya murid beliau namanya Al-Imam Al-Malali. Kalau tidak silap nama kitabnya itu Al-Mawahib Al-Quddusiyah fil Manaqib Al-Imam As-Sanusiyah, yakni Mawahib Al-Quddusiyah daripada biografi Al-Imam As-Sanusi. Saya dengar ada 2 jilid hanya tentang Imam Sanusi, yakni daripada aspek keilmuannya, akhlaknya, karomahnya. Karomahnya itu banyak sekali. Wallahu a'lam, tak tahu ini ceritanya untuk beliau atau selain daripada beliau. Saya sedikit lupa. Jadi ada orang hadir ketika beliau meninggal. Ada orang hadir sholat jenazah. Pulang daripada sholat jenazah, bawa daging. Dia jadi baru beli daging kambing, kok ngelihat siapa yang meninggal? Di samping ada sholat jenazah. Siapa yang meninggal? Oh, yang meninggal orang soleh namanya Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imam Sanusi meninggal. Ya wes aku tak sholat dulu. Ketika sholat, dagingnya digowo. Pulang-pulang istrinya itu memasak dagingnya tidak bisa mateng. Loh, nyapo? Kok dagingku tidak bisa mateng? Kenapa kok tidak bisa mateng dagingku ini? Akhirnya tanya, datang ke sebuah ulama. Kamu apa baru datang? Kamu apa membawa daging ini ke sebuah tempat? Loh iya, ketika aku habis membeli daging, di samping ada sholat jenazahnya Imam Sanusi. Ya iya, yang sholat jenazah dengan para ulama biasanya dagingnya tidak terkena api. Jadi daging yang dibawa sholat sunnah dengan Imam Sanusi tidak bisa mateng, karena tidak bisa tersentuh api. Maksudnya dijaga daripada api neraka. Loh, dari api neraka saja dijaga, apalagi daripada api dunia. Karomahnya Imam Sanusi ini banyak sekali. Ya karena itu ilmunya banyak, akhlaknya baik, waroknya juga tinggi. Semoga kita semua dijadikan orang yang bisa menteladani Imam Sanusi. Amin ya Rabbal alamin. Jahid. Sebelum saya meneruskan mulai membaca kitab Al-Muqaddimah Sanusiyah, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah sekitar 45 menit saya cerita tentang Imam Sanusi. Sebelum kita membaca kitab Muqaddimat As-Sanusiyah, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya teruskan.
Lek ndak ana sing teko iki kemungkinannya dua. Paham kabeh? Ndak paham kabeh. Kira-kira yang mana itu? Jahit. Langsung saja katanya masih belum masuk materi. Sekarang kita masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setiap kitab biasanya niku dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa akto atau ajdam. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat dan tidak dimulai dengan bismillah, barokahnya kurang. Abtar itu terpotong. Terpotong apa? Barokahnya. Akto yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Manusia yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki tidak sempurna, disabilitas. Begitu pula kitab-kitab yang tidak didahului dengan bismillah, walaupun khatam tapi barokahnya kurang, barokahnya kurang. Mau makan, bismillah. Kalau makan tidak bismillah, wareg iyo. Tapi tidak berkah. Karena itu setan juga ikut makan. Loh, saya lupa Habib ketika makan, awal makan tidak bismillah. Ya tengah-tengah makan mengucapkan bismillah. Setanin mutah. Ada teman saya itu makan sambel tidak bismillah. Nyapa? Ben setane kepedesan lah. Haula wala quwwata. Aku ora tau mikir sampai kono. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina. Sallallahu maknanya mendoakan. Kalau kita sebagai manusia mengatakan sholla, maknanya mendoakan. Sallallahu ala sayyidina maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholat daripada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah menurunkan rahmat. Dari kita doa, dari Allah menurunkan rahmat. Dari malaikat meminta istighfar. Wa sallallahu ala sayyidina. Sayyidina. Apa itu sayyidina? Sayyidina itu kata-kata sayyid dikatakan man kathura sawaduhu. Sayyid adalah yang banyak pengikutnya. Sekarang kata-kata sayyid yang dinisbatkan kepada ahlil bait, tapi daripada aspek ayahnya, bukan daripada aspek ibunya. Orang yang ibunya saja yang keturunan ahlil bait, bukan ayahnya, tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang yang ayahnya ahlul bait. Di antaranya adalah Imam Sanusi ini. Imam Sanusi, ibunya Hasaniyah. Ibunya dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Hasaniyah tapi tidak mendapatkan hak-hak yang sama jika yang Hasani itu adalah ayahnya. Pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i, nasab itu kepada ayah, bukan kepada apa? Ibu. Jayid. Qala sallallahu ala sayyidina. Apa itu sayyidina? Sayyidina adalah orang yang banyak pengikutnya, atau orang yang dituju ketika dalam keadaan genting. Lek anek masalah opo-opo, lek perlu duit. Kemana? Oh, saya kalau perlu duit ke Gus Syairozi, Sayyid. Oh, ada perang, kita ke Fulan. Fulan itu apa Sayyid. Sayyid adalah orang yang dituju dalam keadaan genting. Karena itu Nabi Muhammad dikatakan Sayyid. Kenapa? Karena Rasulullah